Sebenarnya Mukerda dan Platda ini pada intinya adalah kegiatan atau program kerja dari Sekber PMVBI pertama kali mulai mengenal Sekber PMVBI itu sekitar, kalau tidak salah itu ketika kita duduk di bangku SMP. Waktu itu cuman mengenal Sekber PMVBI itu rompinya, itu rompi coklatnya ya. Jadi kalau kita mau kegiatan di wihara, para pengurusnya itu disuruh pakai rompi coklat ya. Dan begitu kita masih anak PMV. Jadi kalau tidak salah waktu itu awal-awal saya adalah seksi mading atau ibgabi ya, saya kurang ingat ya. Tapi ketika kegiatan sekolah minggu kita bersama-sama, kita bareng-bareng ya. Jadi ditugaskan kita datang untuk mempersiapkan meja ya. Dan waktu itu pengurusnya kayak kita ini kan masih anak-anak baru ya, itu disuruh pakai rompi. Waktu itulah mungkin mengenal rompinya, tapi belum mengenal Sekber PMVBI-nya. Nah, pada saat itu kami diajak ke wihara, tapi waktu itu kegiatannya di malam hari. Jadi sekitar mulai itu jam 7. Tapi kami biasanya lah waktu itu anak-anak muda itu sering telat ya, apalagi kalau ada film, ada drama di TV itu, kalau mau, terutama kalau mau final ya. Kalau dramanya udah mau final kan pada selesaikan nonton TV-nya itu dulu karena tidak ada siaran ulang. Nah, jadi kami sering telat dan sampai ke wihara itu sering kena marah sama kakak pembina waktu itu, sama senior-senior kita. Ini mungkin ya kenangan ya. Waktu itu kita awalnya cuma mengenal Sekber itu dari rompi Sekber. Setelah itu kami ke daerah Batam untuk sekolah, menempuh pendidikan, dan di situ baru mulai sedikit-sedikit mengenal Sekber. Paling ingat itu ketika tahun 2009, waktu itu kita dari muda-mudi dari PMV, itu saya di generasi muda-mudi Wihara Budi Bakti diajak untuk mengikuti latihan kepemimpinan bersama PMV di Batam di Wihara Maitri Sagara. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2009. Dan disitulah baru kami mengenal, saya baru mengenal apa itu Sekber PMVBI. Nah, pada saat setelah mengikuti kegiatan Sekber, waktu itu kami pun sempat diajak untuk mengikuti kegiatan pelatihan nasional di Medan. Itu kalau nggak salah tahun 2010 ya, di Medan. Waktu itu setelah kita pulang, kita biasanya sama kawan-kawan tuh masih semangat-semangatnya. Jadi kami waktu itu duduk bareng itu membahas apa ya yang harus kita berbuat untuk PMV kita. Jadi kami waktu itu nongkrongnya di tempat warung-warung yang murah lah. Saya paling ingat itu kami paling sering kumpul di satu warung nasi Padang dekat wihara, itu nasi Padang 6.000. Di satu nasi Padang kita bisa duduk sampai 2 jam ya, sambil minum teh obeng ya, es teh manis itu. Dan lama kami berbicara tentang pengalaman yang kami dapatkan dari Medan dan kita praktikkan untuk wihara kita waktu itu. Bagaimana untuk kegiatan sekolah minggu, bagaimana untuk kegiatan PMV-nya, dan disitulah kita memperkuat ya waktu itu bagaimana PMV yang baik. Dan setelah beberapa lama mengikuti kegiatan PMV dan PMV sudah mulai ada peningkatan, itu kami mulai diajak sama pengurus Sekber pada saat itu. Dan disitulah saya tuh mulai mengenal teman-teman di PMV lain dan mengenal lebih dekat ya. Dan diajak kunjungan, dan disitulah saya rasa kayaknya agama Buddha, terutama di kepemudaan itu membutuhkan kita yang muda-muda untuk membantu. Jadi pada saat itulah dari rasa
peduli ya, dari rasa kita ketika kunjungan kita melihat oh ini daerah-daerah masih membutuhkan teman-teman ya menemukan satu standar. Kami tidak mengatakan kami pembina waktu itu, tapi kayaknya kita bisa saling membantu. Jadi waktu itu kita diajak untuk bergabung di Sekber, ya kita belajarlah mulai dari sana hingga tahun 2012 ya kalau tidak salah, kita membuat musyawarah daerah, kalau nggak salah musyawarah daerah yang kedua, dan kalau tidak salah waktu itu saya sebagai ketua panitianya ya, jadi kita mempersiapkan acara musda itu, dan acara musda itu pembukaan kalau nggak salah itu di hotel utama, dan kegiatannya di Madrisagara. Dan waktu itu memang kita kontak-kontakan semua teman-teman PMV sampai seluruh Kepulauan Riau ya, kita kontak teman-teman PMV, dan waktu itu memang rame yang hadir itu ratusan orang. Nah, kita sangat bangga, sangat senang dengan kegiatan itu, dan ya kita melalui proses musda, dan itu ya saya terpilih sebagai Sekber PVPI Provinsi Kepulauan Riau, dan waktu itu memang kaget sekali ya, apa ya yang harus kita lakukan. Disitulah saya mulai masuk satu babak baru lagi ya, di satu sisi saya bekerja ya, di satu sisi waktu itu saya kuliah, dan ini ada satu hal lagi yaitu Sekber PVPI Pemuda Budayana. Saya selalu kalau ingat ya, waktu itu saking bingungnya tiap pagi itu saya membuka lagu Mars Sekber PVPI, dan kita renungkan apa yang bisa kita lakukan untuk PMV, yang apa bisa kita lakukan untuk teman-teman pemuda budayana waktu itu ya, dan berkat dukungan juga dari teman-teman pengurus Sekber waktu itu, teman-teman PMV waktu itu ya, kita bisa menjalankan periode kepengurusan Sekber itu dengan baik ya, karena pada saat itu tantangan utamanya itu adalah kita mau memperkenalkan Sekber ke PMV dan juga ke wiara-wiaranya pengurus yayasannya, biar pengurus yayasan itu waktu itu kan belum begitu tahu tentang kepemudaan Sekber PVPI ya, kita memperkenalkan dan kita mengkonsolidasi teman-teman PMV se-Kepulauan Riau juga. Dan waktu itu Sekber itu juga seolah-olah menjadi pembina dari teman-teman PMV. Contoh, teman PMV itu tidak bisa buat surat, kita memberikan contoh, oh surat seperti ini ya, kita tidak menggurui tapi kita sebenarnya menjadi teman buat teman-teman PMV waktu itu. Jadi waktu itu medsos belum begitu canggih ya, kami waktu itu cuman BBM ya, kami bukan hanya menukar informasi wiara juga, tapi kami menukar informasi film yang bagus apa, lagu yang bagus apa. Nah itulah masa-masa pada saat itu, dan akhirnya kita menjadi akrab, menjadi dekat ya di PMV itu sendiri. Dan waktu itu kita sama-sama punya cita-cita apa yang kita buat untuk pemuda budayana. Nah, jadi disitulah kira-kira kisah-kisah banyak ya, kalau mau diceritakan mungkin tidak habis, tapi sekilas yang teringat ya, ini yang saya sampaikan. Ya kalau untuk titik capek ya pasti ada ya, kita rasanya mau menghilang ya, rasanya ada kecewa ya, kita berbuat sesuatu kayaknya kok teman kita malah tidak mendukung, itu pasti saya rasa ada, dan itu berkecamuk ya. Dan waktu itu ya kita masih ingat dengan semangat awal kita, oh kita berbuat ini untuk siapa, untuk kebersamaan kita. Dan waktu itu ya sangat beruntung ya, berkat dari para teman-teman kita selalu diingatkan ya agar tetap berjuang, dan akhirnya kita tetap bertahan sampai sekarang. Dan satu sisi di KBI Keluarga Budayana Indonesia, waktu itu kita aktif di Sekber PVPI. Itu saya juga banyak membantu kegiatan-kegiatan Majelis Budaya Indonesia. Di MBI ada kegiatan apa,
Nah, kita dari Sekber nih yang membantu. WBI kegiatan apa, kita dari Sekber tuh yang membantu. Dan disitulah selama masa waktu yang begitu pendek ataupun bisa dikatakan panjang, rasa kekeluargaan, rasa memiliki terhadap organisasi besar ini, keluarga budaya Indonesia itu begitu terpatri ya. Dan kami pun waktu itu saya selalu ingat, apa itu ya Budayana itu apa? Mengapa saya mau aktif di lingkungan Budayana? Dan hingga sekarang saya merasa bahwa Budayana ataupun keluarga Budayana itu menyatu di dalam misi hidup saya juga. Selain mungkin saya juga bekerja sekarang ya, tapi satu sisi juga di kehidupan saya selalu mengingat dengan keluarga besar Budayana Indonesia. Misi Budayana itu seolah-olah mengisi hidup saya. Bagaimana saya menjalankan hidup ini sesuai dengan misi Budayana itu, dan dengan saya seorang diri yang bukan siapa-siapa, saya merasa terpanggil dan merasa harus bersama-sama untuk membantu di dalam keluarga Budayana ini. Untuk siapa ya? Untuk diri saya sendiri duluan ya. Untuk diri saya sendiri yang lebih baik, saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya belajar itu juga ada yang mengingatkan saya untuk harus lebih baik itu ya dari organisasi besar ini, keluarga budaya Indonesia ini. Dan setelah diri saya baik, kita harusnya juga bisa memberikan sesuatu bagi masyarakat kita, bagi kita lihat anak-anak Buddhis ya, kita merasa oh ini ada tanggung jawab kita loh untuk memajukan anak-anak kita, yang memajukan kepemudaan kita, memajukan umat Buddha kita. Dan disitulah yang membuat saya sampai sekarang itu masih tetap mengabdi di keluarga budaya Indonesia. Kembali memakai rompi Sepertinya bulu kuduk ini berdiri ya. Rasanya saya itu jadi muda kembali, rasanya jadi semangat kembali, dan sangat bangga ya. Ini yang kita perjuangkan selama 6-9 tahun waktu itu ya, dan sangat bangga. Saya sangat bangga dengan rompi Sekber ini. Pesan saya untuk seluruh pemuda Budayana agar tetap semangat dan yakin kalau Sekber PMPB ini adalah wadah yang bagus, wadah yang sangat baik untuk perkembangan diri Anda sendiri juga. Dan saya harapkan juga Sekber PMPB ini bisa bergerak maju sesuai dengan zamannya dan akan semakin baik dan lebih baik dan akan terus baik itu di masa yang akan datang. Sekber PMPBI, Pemuda Budayana, selamat ulang tahun yang ke-43. Sukses selalu. Indonesia tanah airku, ku persembahkan baktiku, ku persembahkan jiwa ragaku sampai akhir hayatku.